Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisman Suherlan, NIM A2201002. Saya dari kelas TI3C, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proses dan kontrol, yang mana ini adalah sebagian dari mata kuliah sistem operasi. Pertama, saya akan bahas tentang konsep proses. Terdapat beberapa definisi proses, di antaranya proses sebagai program yang sedang dalam keadaan dieksekusi. Kemudian, proses membutuhkan sumber daya seperti CPU time, memori, file, dan I/O. Nah, proses yang khusus berhubungan dengan kegiatan penjadwalan ini disebut dengan thread. Dalam perkembangannya, proses dan thread ini dibedakan. Kemudian ada relasi thread terhadap proses, yang mana relasinya adalah satu ke satu, banyak ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Kemudian ada keadaan proses. Nah, keadaan proses yakni saat suatu proses dijalankan, proses tersebut statusnya akan berubah. Status proses didefinisikan dalam bagian aktivitas proses saat itu. Ditinjau dari sudut pandang prosesor, proses-proses dieksekusi dengan mengubah-ubah nilai pada register PC. Nah, proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari new, yaitu program baru yang saja dibuat. Kemudian ada ready, proses yang siap dieksekusi menunggu kesempatan. Kemudian ada blocked atau waiting, adalah proses tidak dapat dieksekusi karena menunggu suatu kejadian. Misalnya menunggu I/O selesai. Kemudian ada running, proses yang sedang dieksekusi. Selanjutnya ada exit atau terminate. Ini adalah proses yang sudah selesai. Nah, berikut adalah diagram dari suatu proses state atau keadaan proses, di mana atau kita sebut dengan state ya. State new di sini adalah proses yang selesai dibuat, kemudian disetujui atau admitted, yang nantinya akan ditampung oleh state ready. Nah, state ready ini adalah queue atau antrian, yang mana menampung setiap proses yang telah dibuat. Maka dari itu ada yang namanya scheduler yang bertugas untuk melakukan penjadwalan. Nah, proses-proses yang ada di state ready ini kemudian nanti akan dipilih oleh dispatcher yang akan dilanjutkan ke state running. Jika pada saat dieksekusi di state running tidak ada masalah, proses itu akan selesai atau statusnya berubah menjadi terminate. Akan tetapi jika proses yang sedang dieksekusi itu melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka proses tersebut akan diinterrupt, yang kemudian akan dikirim kembali ke state ready. Begitupun jika status proses yang sedang dieksekusi itu membutuhkan sinyal dari I/O atau bisa disebut event wait, I/O event wait ya, nantinya akan ditampung di state waiting. Nah, selama di state waiting, jika sudah mendapatkan sinyal dari I/O, misalnya pembacaan hard disk, melakukan proses printing,
Nah, dari state waiting ini akan dikirim kembali ke state ready. Dan begitupun nantinya akan dikirim lagi ke state running untuk dieksekusi. Begitu seterusnya. Kemudian ada PCB. PCB itu proses control block. Proses control block merupakan berbagai informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengontrol, berkoordinasi dengan berbagai proses yang aktif. PCB ini di dalamnya berisi informasi seputar proses. Nah, proses tersebut berupa sebuah tanda pengenal atau ID proses yang nantinya akan digunakan sebagai nomor identitas, prioritas eksekusi, status proses, serta tentang informasi tentang lokasi dari proses di dalam sebuah memori. Kemudian, proses control block dibagi menjadi 3 kelompok. Ini ada proses identification, adalah proses yang menyertakan identifier pada prosesnya. Kemudian ada proses state information, potongan-potongan informasi yang isinya menjelaskan status proses yang ditangguhkan, memungkinkan sistem operasi melakukan restart serta masih bisa mengeksekusinya dengan benar. Kemudian ada proses control information. Ini digunakan sistem operasi yang mengelola proses itu sendiri. Kemudian ada elemen-elemen di dalam proses control block. Nah, di bawah ini adalah elemen-elemen tersebut. Di sini ada identifier. Elemen ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara satu proses dengan proses yang lainnya. Kemudian state atau status dari proses yang sedang dieksekusi, di blok dan lain-lainnya. Kemudian ada priority, status dari proses yang sedang dieksekusi, di blok dan lain-lainnya secara prioritas. Kemudian ada program counter, alamat berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian memory pointers. Pointer yang nantinya akan menunjukkan alamat memori data dan kode yang saling berhubungan dengan blok dan memori yang dibagikan dengan proses yang lain. Itu pun jika ada. Kemudian konteks data. Data yang ada di dalam register prosesor pada saat prosesor akan dieksekusi. Seterusnya ada I/O status information. Informasi yang berkaitan dengan permintaan mengenai I/O, misalnya device yang masih belum terpenuhi, contohnya adalah akses ke hard disk, apa saja dalam file yang digunakan oleh proses dan lain sebagainya. Kemudian accounting information, informasi seputar total waktu proses yang sudah digunakan, batas waktu proses, nomor urutan, dan lain sebagainya. Kemudian peranan proses control block. Nah, PCB ini berperan penting di dalam sistem operasi. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan dimodifikasi oleh hampir semua modul sistem operasi, seperti modul-modul yang terlihat pada penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interrupt, monitoring, dan analisis kinerja. Kemudian kumpulan PCB mengidentifikasi status atau keadaan dari sistem operasi. Sejumlah rutin di sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Izin mengakses tabel informasi tidak sulit karena tiap proses dilengkapi dengan ID unik yang digunakan sebagai indeks tabel pointer untuk PCB. Selanjutnya, switching. Nah, pada switching ada proses switching.
pengalihan dari suatu proses ke proses lainnya dengan membuat proses yang running menjadi state ready atau block. Nah, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan proses switching. Di antaranya, pertama ada interrupt. Interrupt juga ada beberapa yang menjadi faktornya. Ini ada clock interrupt, adalah proses yang running akan dibuat menjadi ready bila telah melampaui waktu tertentu. Kemudian ada I/O interrupt. Ini adalah alat I/O yang meminta layanan seperti pembacaan hard disk, melakukan printing, dan lainnya. Kemudian ada memory fault. Ini adalah prosesor menemui alamat virtual memory yang dibutuhkan tidak ada di main memory. Kemudian ada trap. Kalau tadi ada interrupt ya, sekarang trap. Trap ini adalah interrupt akibat kesalahan atau kondisi pengecualian. Nah, jika kesalahan fatal, proses akan dikeluarkan. Kemudian pada saat tidak terjadi interrupt, harus diingat kembali ya siklus interrupt. Proses akan mengerjakan siklus fetch instruksi di dalam proses yang sedang running dengan melakukan konteks switching, yang mana prosesor menyimpan konteks program yang sedang dieksekusi ke stack. Kemudian proses men-set register VC ke alamat awal dari program interrupt handler. Nah, berikut diagramnya ya. Misalnya pada saat pemrosesan dari satu proses ke proses lainnya, contohnya dari proses 0 ke proses P1. Nah, sebelum mengakhiri proses, konteks tersebut disimpan dalam PCB 0. Kemudian di sini ada proses. Nah, selanjutnya akan di-load konteks dari PCB 1. Nah, kemudian berlanjut pada eksekusi P1. Jika eksekusi P1 ini waktunya telah habis, nah maka konteks P1 itu akan disimpan di status PCB 1. Sehingga di sini terjadi proses waktu mengambil load kembali dari PCB 0 untuk konteks proses 0, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi. Nah, jika proses ini tidak ditempuh atau konteks itu tidak disimpan sebelum melakukan proses perubahan, maka counternya akan menghitung dari awal kembali karena tidak tahu proses perubahannya sampai mana. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun ada poin-poin yang terlewat atau kekurang jelasan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.